Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya selalu di dalam penyertaan Tuhan dan terus penuh harapan hanya kepada Dia, Tuhan yang Maha Kasih. Sebelum kita melanjutkan atau melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah hidup kita menjadi lebih baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Dan kami percaya hari ini pun akan menjadi hari yang penuh berkat di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu mengajar kami, memberi kami kekuatan dan hikmat untuk mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Selasa 17 Januari 2023, tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 17. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Alai hamuliaun doho tasangapon, sisa liling-liling nama diraja naso marmulai. Ima debata nama noktong, naso dapot idaun, na mamujung. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kasih Kristus sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih-Nya memulihkan hidup kita. Dan tentu kasih Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang baik, yang berkenan kepadanya. Segala sesuatu yang diubah oleh Tuhan haruslah mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan namanya. Sebagaimana Tuhan mengubah hidup Paulus. Saulus yang diubah menjadi Paulus. Saulus yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah, diubah menjadi orang yang berkenan kepadanya. Tentu perubahan yang diberikan Tuhan, yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Paulus, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Demikianlah kiranya setiap kita yang telah diubah di dalam kasih karunia Allah. Kita harus hidup di dalam kuasa Allah yang mengubah dan memperbaharui kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Hidup orang yang percaya, yang telah diubah harus menjadi baru. Hidupnya berguna bagi orang lain. Hidup orang yang telah diubah di dalam kuasa Allah, dia akan kuat, tegar, dan terus berani menjalani kehidupan, seberat apapun tantangan yang terjadi. Dan orang yang telah diubah di dalam kasih Kristus, dia memiliki hati yang kuat untuk mau mengampuni, mau menerima kekurangan orang lain, dan mau memberikan yang terbaik dan berkorban juga untuk orang lain. Punya kasih yang dalam, rasa empati kepada banyak orang, dan hidupnya menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang diubah adalah hidup
yang terus bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang terus memuji Tuhan. Bagaimanapun pencapaian kita di dalam kehidupan, kita harus menyadari bahwasanya segala sesuatunya adalah dalam perkenanan Tuhan. Ketika kita melakukan segala pekerjaan dengan mengandalkan Tuhan, sekalipun itu tidak mudah kita lakukan, percayalah, di dalam Tuhan ada keberhasilan. Dan keberhasilan di dalam Tuhan akan menyenangkan hati kita, dan itu adalah sukacita yang kekal. Banyak orang kita lihat di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari, merasa pencapaian-pencapaian dalam hidup ini adalah karena usaha dan kekuatannya. Sehingga ketika mereka berada pada puncak kekuasaan itu, mereka tidak menganggap ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mereka merasa itu semua adalah karena kepintaran, pengalaman, relasi, dan lain sebagainya. Percayalah saudaraku, orang yang demikian tentu tidak akan pernah puas di dalam hidupnya. Orang yang demikian akan selalu mencari puji-pujian di dalam setiap pekerjaan. Demikian juga di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja. Di dalam peribadahan kita, terkadang kita pun mencuri kemuliaan Tuhan. Kita merasa kita sudah berbuat baik, kita sudah berbagi kasih kepada banyak orang, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang susah, memberikan persembahan, perpuluhan untuk hamba Tuhan. Ya, kita merasa itu semua adalah karena kebaikan dan kemurahan hati kita. Sehingga ketika kita memberikannya, kita ingin sekali dilihat dan dihargai orang. Bertobatlah dan berubahlah. Janganlah kiranya pemikiran yang demikian ada di dalam hati anak-anak Tuhan. Biarlah kita mampu melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan atas kesadaran kita di dalam kasih Tuhan yang telah kita terima selama ini. Kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan, kita orang-orang yang percaya haruslah berpusat hanya kepada Kristus. Sikap hidup, perkataan di dalam kehidupan sehari-hari haruslah berlandaskan atas firman Tuhan. Dan kita percaya kuasa Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan yang baik dalam hidup ini. Kristuslah yang berkuasa dalam hidup orang yang percaya. Perbuatannya adalah perbuatan Kristus melalui hubungan baik, mengasihi sesama, dan kehidupan yang dihidupi oleh Kristus tentu akan mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Biarlah kita selalu memuji Tuhan di dalam segala kehidupan. Jangan pernah mencoba untuk mengambil kemuliaan Tuhan. Demikianlah yang disaksikan oleh Paulus dan terus diajarkan kepada anaknya Timotius, agar dia tetap menjalani kehidupan dengan syukur, dengan pujian dan hormat hanya untuk Tuhan. Karena dengan perkenanan Tuhanlah dia dapat menjalani kehidupan. Karena dengan perkenanan Tuhanlah dia dapat menikmati segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Dan biarlah pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diajar untuk terus memuji Tuhan. Segala pencapaian kehidupan kami adalah atas seizin-Mu. Dan biarlah ini semua kami persembahkan kembali hanya untuk kemuliaan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati, yang berkenan kepadamu. Sehingga pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik, berhasil dan berbuah dengan baik. Dan hidup kami tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Jangan biarkan kami meninggikan dan memuji-muji diri kami, mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.